jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong biar semangat semuanya. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih Masya Allah yang dirahmati Allah. Ya kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Manisnya berkah dan rahmat Allah. Nah kita panggil lagi guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Wow, luar biasa. Ustadz ada orang yang bilang gini. Udah pergi pagi pulang pagi penghasilan pas-pasan. Iya kan? Gak ada waktu buat anak, gak ada waktu buat istri. Nah kadang-kadang bingung gimana caranya biar dapat keberkahan dan rahmat di dalam waktu yang singkat. Nah bagaimana tuh Ustadz? Mau izin penjelasannya Ya, Pak Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana sekali lagi. Satu hal buat kita, ketika seorang manusia itu yakin pada dirinya, apalagi harus penuh keyakinan, 2, 3. Keyakinan. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami buka untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi kalau ada dua ini. Keimanan dan ketakwaan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang dalam hal ini bisa membuka pintu dalam artian keberkahan. Kebaikan itu akan bertambah. Kan keberkahannya apa? Apa artinya berkah? Kebaikan yang bertambah. Berarti akan bertambah kebaikan jikalau orang penuh dengan keyakinan. Sekarang rahmat Allah itu gimana cara membukanya? Rahmat Allah akan terbuka jikalau kita banyak berbagi. Berbagi. Ada lagi satu. Untuk mudah membuka rahmat Allah, maka banyak-banyak silaturahmi. Ketika orang bersilaturahmi, ketika orang bersedekah, dengan sendirinya rahmat Allah akan terbuka untuknya. Karena siapa yang berkasih sayang akan disayang. Berkasih sayanglah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Lalu kita akan mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah ketika kita membuka pintu kasih sayang itu sendiri. Masya Allah. Jadi kepada Allah yang berkah itu kalau mau beriman dan bertakwa. Masya Kepada Allah. manusia yuk Berbagi. sedekah silaturahmi. Silaturahmi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Tetapi saya penasaran nih jamaah ya. Banyak orang tadi salah satunya Ustadz Maulana bilang. Katanya kalau mau berkah itu harus sering-sering bersedekah. Tapi ini ada nih orang cerita. Mas Fadli saya tuh udah sering banget bersedekah. Tiap hari saya sedekah Masya Allah luar biasa. Tapi kalau misalnya saya udah sedekah itu. Tapi kok saya gak pernah ngerasakan keberkahan dalam hidup saya ya. Apa yang salah? Apa jangan-jangan sedekah saya salah selama ini? Nah kita minta penjelasannya sama guru kita Habib Muhammad Syah. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syah. Fadl Habib. Emang ada sedekah yang salah? Nggak takutnya karena nggak berkah rasanya Bib gitu. Baik. Masya Allah sedekah. Sedekah dan barokah. Artinya kita harus tahu tuh berkah itu apa sih ibu-ibu. Ziyadatul khair fil khair. Artinya keberkahan itu bertambahnya kebaikan dari kebaikan. Masya Allah. Jadi sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan buat orang tersebut. Dan di antara yang menimbulkan keberkahan, yang bisa menarik keberkahan, yang bisa membawa keberkahan adalah bersedekah. Enggak ada, bersedekah itu salah itu tidak ada. Kecuali kita sedekah sama orang yang mungkin yang kurang pas lah yang kita berikan sedekahan, bukan yang fakir miskin. Itu pun masih mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak tahu. Jika dia tidak tahu dia salah untuk memberikan. Misalnya saya memberikan Ustadz Syam sedekah. Ustadz Syam ternyata uangnya banyak. Saya pikir dia orang miskin kan mukanya muka. Ya. Muka melas. Artinya ternyata dia orang kaya. Apakah saya nggak dapat keberkahan? Tetap kita yang memberikan sedekah itu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah cara mengartikan mendapatkan berkah. Mungkin tadi mengatakan, oh dia sudah sedekah. Sedekah itu la syak wala raib. Artinya tidak ada keraguan-keraguan lagi orang yang mengeluarkan sedekah pasti
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sedekah dengan sedekah yang rahasia yang memang dikatakan oleh Nabi SAW, sadaqatus sir tutfi ghadabar rabb. Sampai keberkahan itu, lihat sangat hebat keberkahan orang sedekah itu. Ketika kita memberi orang lain tidak tahu ketika kita bersedekah. Bahkan orang yang mendapatkan sedekah itu tidak tahu kita yang memberikan sedekah. Tutfi ghadabar rabb. Apa keberkahannya? Keberkahannya Allah Subhanahu wa taala sampai idza aradallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan azab suatu kampung tersebut dengan sebab orang sedekah yang ikhlas, yang tanpa orang lain ketahui dan orang yang mendapatkan sedekah itu tidak tahu dia memberikan sedekah, maka Allah berhentikan atau Allah tidak jadi untuk menurunkan azab tersebut. Nah, yang salah itu kita. Oh, saya sudah sedekah, sepertinya saya tidak merasakan keberkahan, itu salah. Keberkahan itu mungkin, maaf, orang sedekah, keberkahan itu tidak harus dia mendapatkan rezeki yang banyak. Enggak harus dia mendapatkan uang yang banyak, yang setelah dia sedekah terus kemudian dapat balasan. Banyak dia mendapatkan uang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Misal keberkahan, dia masih sehat. Dengan sebab dia sedekah, Allah berikan dia kesehatan. Dengan sebab sedekah, umurnya masih panjang. Dengan sebab dia sedekah, anak-anaknya sehat. Dengan sebab dia sedekah, Masya Allah, matanya sehat, giginya sehat. Ya. Sedekah berarti teman Ya. saya nih. Dengan sebab kan dikatakan Nabi kan dawu mardokum bisadaqah. Sampai kata Nabi, obati penyakitmu itu dengan banyak sedekah. Hari ini insya Allah kita ditraktir Ustadz Maulana sedekah supaya giginya sehat. Ya. Jadi Masya Allah, artinya kita yang salah mengartikan jangan pernah berpikir dan berpendapat saya sudah sedekah kok sepertinya saya tidak merasakan keberkahan. Itu salah. Syukurnya apa? Keberkahan yang memang kita masih bisa sedekah itu barokah. Paham gak maksudnya? Ibu-ibu ya, kita masih Allah berikan rezeki walaupun sedikit bisa. Masih bisa berbagi, masih bisa sedekah, itu namanya barokah. Jadi banyak hal keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang yang bersedekah. Di antaranya memanjangkan umur, Amin. kesehatan, Bib, semuanya diberikan ada yang mau oleh Allah tanyain, Subhanahu. kalau seandainya dia sedekah pakai duit yang haram, dari korupsi, dari nipu orang, itu bagaimana, Bib? Ya, la yakbalullah. Itu namanya tidak barokah. Oh. Sedekah dari sesuatu yang haram, maka hasilnya haram. Artinya tidak diperbolehkan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah daripada uang yang haram. Masya Allah, jazakallah khair Habib atas penjelasannya. Sebentar saya mau ketemu. Kenapa sih dia tadi megangin muka mulu, nggak enak, kenapa sih? Hah? Oh biasa aja. Ya, tepuk tangan buat Habib Muhammad. Masya Allah, kasihan teman kita satu. Dari tadi megangin muka aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Waktu kita kembali memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah. Untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Saya, wah yang sini dulu gantian. Boleh Ibu, mohon izin berdiri ya Bu. Waduh, gelis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tintin Karsiti Rohmah dari Majelis Taklim Tintin. Sahabat Quran. Sahabat Quran. Tepuk tangan Kota dari mana tuh Bu? Bandung. Bandung. Tepuk tangan dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Saya mau bertanya. Siap. Katanya ada orang-orang, golongan orang-orang yang tidak akan mendapatkan Apa? ya? Naon? Mendapatkan Iya rahmat. tema kita rahmat benar. Mendapatkan rahmat dari Allah. Dari Allah. Kalau boleh tahu siapa aja golongan orang tersebut. Oh gitu. Iya. Itu aja Ibu Titin. Enggak, Iya. takut kalau
salah satunya adalah saya. Oh gitu. Terima kasih Ustadz Sam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Titin. Ibu bisa ketawa-ketawa di sini. Pas giran suruh ngomong juga gagap Bu ya. Ustaznya mau dijawab. Baik, Silakan. Bapak guru-guruku, Ibu serta seluruh jamaah ada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Al-Quran surah Al-An'am ayat 54 yang berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala hatta bahkan kepada para golongan-golongan yang akan kami sebutkan. Walaupun memang mereka ini tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di ayat tadi mengatakan tsumma taba mim ba'dihi wa aslah. Tapi kalau bertaubat dan memperbaiki, sungguh rahmat Allah itu sangat luas. Jadi yang pertama, siapakah mereka? Karena kebetulan yang bertanya adalah ibu-ibu, maka ada satu riwayat mengatakan Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada seorang istri yang tidak tahu bersyukur kepada suaminya. Satu. Berarti mesti seorang ibu-ibu, seorang perempuan pandai-pandai bersyukur kepada suami. Begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki, seorang suami mesti pandai-pandailah bersyukur kepada istri. Istrinya udah masak, udah bela-belain nonton tutorial cara bikin sayur kesayangan suaminya. Sudah bikin sayur kesukaan suaminya. Pas ditanya, udah makan tadi di kantor? Subhanallah. Tidak bersyukur atas pemberian ataupun apa yang dilakukan oleh pasangannya. Maka golongan yang pertama yang tidak mendapatkan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pasangan yang tidak mampu untuk bersyukur kepada pasangannya. Karena kebetulan yang hadir banyak ibu-ibu, maka wabil khusus ibu-ibu banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Banyak yang tidak bersyukur kepada suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mereka yang tidak mendapatkan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka seorang anak yang tidak pernah memandang kasih sayang kepada orang tuanya. Ada seorang anak dia pandang orang tuanya, tapi tidak dengan nazratar rahmah, tidak dengan pandangan kasih sayang, tidak dengan pandangan rahmat kepada ibunya, kepada bapaknya. Selalu kalau dia pandang orang tuanya dengan pandangan sinis. Tahu apa sih mama? Tahu apa sih papa? Ini hidupku, adik yang jalanin, kakak yang jalanin, mama papa nggak usah ikut campur, kita udah beda zaman. Dia pandang orang tuanya tapi dengan pandangan tidak kasih sayang, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pandangan kasih sayangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 7 golongan yang disebutkan dalam daripada makalah para ulama, bahwasanya ada sebuah hadis ya daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafi riwayat, dalam riwayat tersebut mengatakan bahwa ada orang yang tidak akan pernah mendapatkan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ini siapa mereka? Adalah orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis, al-fa'il wal maf'ulun bih. Orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Padahal sudah ada pasangan yang masing-masing. Laki-laki, perempuan, perempuan dan laki-laki. Orang yang melakukan hal demikian. Lalu dia tidak bertaubat. Meskipun dimandikan jenazahnya dengan seluruh air yang ada di lautan. Tetap akan dibangkitkan dalam keadaan junub.
Orang yang melakukan hubungan sesama jenis dicuci mayatnya dengan seluruh air yang ada di lautan di atas muka bumi ini, tidak suci-suci mayatnya, akan dibangkitkan dalam keadaan junub karena dia berhubungan sesama jenis. Siapa lagi? Orang yang melakukan pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nikahi ibunya, dia nikahi juga anaknya. Maka ini tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan hubungan dengan, mohon maaf, hewan. Subhanallah. Emang ada Ustaz orang melakukan dengan hewan? Ada. Nah, kata ulama apa yang menyebabkan demikian? Karena otaknya sudah rusak. Apa yang menyebabkan otaknya sudah rusak? Terlalu sering nonton hewan begituan. Makanya kalau ada hewan begituan jangan ditonton, Bu. Ada orang hobinya nonton begituan, subhanallah. Kucing-kucing, ayam-ayam, itu merusak daripada otak sehingga dia punya keinginan untuk itu. Kecuali mereka bertaubat, tsumma taba min ba'di, kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka dia tetap dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah sangat luas. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Ayah wae orang ya. Yang mau nanya lagi boleh, silakan angkat tangannya ayo. Yang mana? Waduh, aduh, sini Bu. Yang mana yang mau nanya? Sini. Mana rombongan? Mana bawa mic gak? Ada mic-nya mana? Sini bawa mic-nya sini. Ya Allah, ini mau nanya apa mau tawuran ini rame-rame? Sini gak apa-apa. Sini biar masuk TV, sini Bu. Ya, tuh. Emang ada pertanyaan apa sih? Bib, sini Bib. Bentar Bib, saya harus ditemenin Bib. Kalau nggak jadi fitnah nih. Iya. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Kurniasi Iya. Kaget saya. dari Majelis Taklim Sahabat Quran Bandung. Bandung, tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Habib, saya mau bertanya. Masya Allah boleh. Saya sering mendengar tetangga saya bertengkar dengan suaminya. Itu suatu lumrah lah tiap hari. Tiap hari lumrah ya Bu? Allah ya Rabbi, tiap hari lumrah. Terus Bu. Apakah dalam rumah tangga itu tidak ada keberkahan dan rahmat dari Allah? Karena berantem mulu tiap hari. Iya. Oh itu aja Ibu. Yang temennya ngapain ikut nggak nanya? Iya. Ini gimana nih ngeri. Tapi pertanyaan saya Bu, itu sampai main tangan gak Bu? Maksudnya silat gitu, main mukul-mukul Kan gak? ngedenger. Ada? Ngedenger aja, nggak ngeliat. Aduh itu bahaya itu. Jamaah ini kalau sampai ada yang main tangan sama pasangannya, itu pasti hukumnya berat ya Bib ya. Masya Allah. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay.